Sudah 10 bulan COVID-19 menjangkiti negeri ini. Semua orang tak bisa menduga, pandemi ini boleh dibilang berhasil memorak-porandakan sisi ekonomi. Hingga akhirnya Indonesia terperosok ke jurang resesi. Banyak perusahaan mulai berlomba-lomba mengencangkan ikat pinggang, mengganti strategi dan berpikir keras, melakukan inovasi agar roda bisnis tetap berjalan. Grab sebagai ride-hailing platform merupakan salah satu di antara perusahaan yang harus cepat-cepat menemukan inovasi di situasi seperti ini. Mencari terobosan baru agar semua pihak, baik penumpang maupun mitra, minim risiko terpapar virus. Dalam episode Merdeka Bicara kali ini, kami berbincang dengan Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Gunadi, tentang strategi yang dilakukan Grab untuk melewati masa sulit ini. Mbak Neneng, kami dari Merdeka.com berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Mbak Neneng selaku Managing Director dari Grab Indonesia. Mbak, kita juga ingin lebih tahu banyak tentang bagaimana sih Grab selama di masa pandemi ini. Mungkin di awal kita juga ingin tahu tentang bagaimana sih Grab memandang pandemi COVID-19 ini. Sudah hampir 10 bulan, Mbak. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi sebenarnya memang terus terang siapa yang pernah menyangka bahwa tahun 2020 akan seperti ini. Kita juga sama nggak pernah menyangka gitu. Ini sesuatu yang sangat tidak terduga dan ini mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat dan juga termasuk bisnis. Kemudian sebenarnya sejak awal COVID-19 ini hadir di Indonesia, Grab itu sudah berusaha mengantisipasi sebelum yang lain belum mengantisipasi. Kami dari awal tahun kami sudah men-educate mitra driver kami pada saat itu untuk harus menggunakan masker. Yang lain belum meng-educate atau belum menjadi heboh, kami sudah berusaha pelan-pelan untuk men-train driver kami sehingga mereka benar-benar fokus kepada kesehatan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk pelanggan. Jadi itu dari awal. Kami senantiasa berfokus sebenarnya pada kesehatan dan keselamatan pelanggan, juga mitra, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami itu juga berkolaborasi dengan pemerintah, swasta, dan semua bahu-membahu karena kami yakin bahwa ini semua tidak akan bisa terlewati kalau kita hanya bergantung pada pemerintah. Kasihan juga kan pemerintah. Jadi buat kami kolaborasi adalah theme dari bagaimana kita bersama-sama seluruh masyarakat Indonesia bisa melewati masa pandemi ini. Dan kami juga seperti yang saya katakan tadi mengeducate baik mitra driver, mitra merchant, mitra agent. Jadi kami juga berharap dengan edukasi tersebut itu juga makin meluas karena kan domino efeknya kalau misalnya si mitra pengemudi itu kami educate, dia akan mengeducate istrinya, anaknya, saudaranya, tetangganya. Jadi sebenarnya mudah-mudahan itu bisa membuat domino effect yang lumayan bagus gitu. Dan yang lumayan bisa sama-sama kita melewati hal itu. Mbak bilang soal kolaborasi yang dilakukan Grab dengan mitra, dengan teman. Dan kalau dari pemerintahnya apa aja sih Mbak kolaborasi yang dibentuk, Mbak? Kan ada banyak, Mas. Jadi dengan pemerintah itu kami benar-benar fokus kepada UMKM karena paling banyak yang terkena dampaknya adalah UMKM di negara kami, di negara kita semua gitu kan. Nah, kami menjadi bagian dari Bangga Buatan Indonesia. Itu yang pertama untuk UMKM. Jadi kami beserta kerjasama dengan Kementerian UMKM dan juga dengan BUMN untuk membantu UMKM
contohnya apa? Kalau dengan BUMN itu kami beserta BRI dan Mandiri itu berusaha untuk membantu merchant-merchant dengan memberikan KUR. Itu yang pertama. Oke. Terus kemudian juga dengan BRI kami membantu menyalurkan kredit buat mitra pengemudi ojek online dengan memberikan fasilitas loan yang tidak perlu bayar interest buat 3 bulan atau 6 bulan. Oke. Terus kemudian juga dengan kerjasama kami dengan OJK misalnya, kan banyak pengemudi online baik itu mobil maupun motor yang masih nyicil leasing gitu kan. Jadi kami bekerja sama dengan leasing company untuk membantu supaya merestructure loan-nya. Dan dengan Kementerian UMKM, kami bagaimana caranya untuk meng-onboard UMKM yang belum digital. Dan sampai saat ini tuh udah banyak sekali, udah lebih dari 350.000 yang sudah banyak banget itu. Iya. 350.000 UMKM yang bekerja sama dengan Grab sejauh ini ya? Bukan sejauh ini. Sejauh ini udah lebih banyak, Mas. Ini yang hanya pandemi aja. Oke. Udah yang hanya pada masa pandemi, karena masa pandemi ini juga mempercepat gitu ya UMKM untuk jadi terdigitalisasi. Tanpa digital, tanpa menggunakan teknologi akan susah, Mas. Dan kami juga bangga banget gitu ya pada masa pandemi itu, ini kami sudah meng-onboard 35.000 pedagang pasar yang terdigitalisasi. Kebayangkan, Mas, pada waktu pandemi pasar kan sepi. Ekonomi nggak jalan kalau pedagang pasarnya tidak bisa berjualan. Sementara pelanggan mau datang ke pasar kan takut juga. Jadi akhirnya itu adalah bagian dari inovasi yang kami lakukan selama masa pandemi. Jadi terus terang saya selalu bilang saya bangga banget gitu loh dengan ini karena yang kami bisa lakukan adalah bagaimana kami selalu berpikir untuk supaya ekonomi Indonesia itu bisa terus berjalan. Ya. Apalagi UMKM juga salah satu sektor yang dianggap paling ekonomi Indonesia di tengah resesi kali ini. Betul, karena pendapatan Indonesia lebih dari 10% itu kan dari UMKM. Ya. Bu, gitu. Itu tadi kan banyak inovasi ya, termasuk bekerja sama dengan bank, antara driver. Itu dengan mudah driver itu mendapat KUR maupun layanan loan itu apa aja Bu syaratnya Bu? Atau mereka hanya cukup terdaftar dan dimudahkan dengan bergabung dengan Grab? Atau seperti apa tuh Bu? Sebenarnya kalau saya boleh katakan prosesnya itu sama, hanya membantu untuk mempertemukan antara baik driver maupun merchant dengan bank-bank tersebut gitu ya, karena biar bagaimanapun juga data-datanya itu harus diberikan oleh masing-masing, jadi tidak bisa diberikan kami. Jadi tetap mereka harus memberikan konsen kalau mau ikut. Jadi secara tidak langsung adalah memang kami hanya mempertemukan mereka. Banyak inovasi dan tentu banyak mitra maupun konsumen yang merasakan. Kita juga pengen tahu nih bagaimana sih cara Grab mengatur operasionalnya di tengah pandemi saat ini, Pak? Sebenarnya terus terang ini sangat
sangat mengagumkan gitu ya, karena kita semua begitu pandemi itu malah bekerjanya jauh lebih padat dari pagi sampai malam, terus lebih sangat berkolaborasi. Kita semua semua Grabber, kita sebut semua pegawai Grab itu Grabber, semua Grabber itu mempunyai ownership yang sama. Karena memang dari awal yang mau join Grab itu punya value bagaimana kita bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan income, bagaimana kita membantu masyarakat untuk semua menjadi lebih baik. Jadi Grabber itu mempunyai value yang sama. Jadi pada waktu pandemi itu kita otomatis punya ownership yang sangat besar, dan awalnya kan juga nggak semudah itu langsung bisa semua work from home, tapi tetap benar-benar berinovasi dan semuanya tetap berjalan dengan baik dan benar, dengan tetap juga ada yang ngecek di lapangan dan sebagainya dan seterusnya. Itu diawali dengan mempunyai value dan ownership yang sama, Mas. Dari semua Grabber. Dari awal memang yang masuk Grab itu mempunyai visi yang sama. Dan terus terang akhirnya semuanya jadi mudah karena semua mempunyai tujuan yang sama. Jadi kolaborasi seberapapun susahnya itu satisfaction-nya beda setelah dilihat bagaimana para mitra maupun para pelanggan terbantu. Itu rasanya sesuatu banget, Mas. Jadi yang lelah dan capek itu hilang langsung. Hilang langsung. Betul. Oke, Mbak, masuk ke soal, tadi kita udah ngobrolin soal inovasi, sekarang kita masukin soal investasi nih, Mbak. Kita juga pengen tahu, di situasi pandemi seperti ini, Grab ini kan menahan laju investasi nih yang seharusnya dilakukan 2020. Kalau boleh di-share, Mbak, apa aja sih, Mbak, investasi yang tertunda nih di tahun ini yang seharusnya bisa jadi gebrakan Grab jadi paling top of the line di market saat ini? Sebenarnya kalau dibilang tertunda, nggak juga sih, Mas. Tetap peruntukannya agak beda mungkin. Karena gini, di masa pandemi ini sudah menggelontorkan untuk berbagai macam untuk membantu mitra dan sebagainya. Itu lebih dari 260 miliar. Untuk pandemi ini lebih dari 260 miliar itu sampai bulan Juni yang sekarang belum kami hitung lagi. Karena apa? Karena misalnya gini, Mas, kan ada beberapa. Jadi misalnya kalau Mas tahu bagaimana caranya kita memberikan PCR rapid test gratis buat para pengemudi, kemudian membagikan beras, minyak, kemudian juga memberikan asuransi kepada mitra kami yang terkena COVID positif, kemudian juga buat anak perusahaan kami yang bergerak di bidang rentalnya itu dibebaskan selama 3 bulan, kemudian sampai sekarang juga masih hanya bayar mulai bulan saya lupa Juli atau Agustus bayarnya 25% aja, padahal it's a rental gitu kan. Itu kan berat, Mas. Kalau dilihat gitu. Jadi bukannya kami menyetop, tapi ya kami ada beberapa yang kami alihkan untuk hal-hal lain, tapi tetap masuk uangnya ke Indonesia. Karena Indonesia kan juga walaupun memang diputuskan tapi hampir dipastikan kan sudah resesi.
karena 2 kali berturut-turut kan. Dampaknya udah seperti apa nih Mbak yang dirasakan? Sebenarnya kalau menurut kami yang mungkin dirasakan tentunya adalah di bidang transportasi, karena masih kantor itu masih 25-50% kan Mas, Ya. yang masuk kantor. Artinya apa? Artinya orang yang ke kantor berkurang. Artinya mereka yang menggunakan mitra kami berkurang. Anak sekolah juga belum sekolah. Padahal sebagian besar juga mitra kami mengantar anak-anak sekolah. Itu juga pengaruhnya sangat besar. Jadi dari segi itu, tetapi kami berusaha seperti tadi saya katakan, bagaimana untuk supaya mereka tetap berusaha mendapatkan income dengan kami menciptakan inovasi-inovasi baru seperti ya pengantaran Grab Assistant, pengantaran groceries untuk besar tertentu, itu mereka otomatis dengan menggunakan mobil, sehingga Grab Car Driver juga masih bisa mendapatkan income meskipun income-nya sangat turun. Demikian juga Grab by kami. Dan merchant-merchant kami juga tetap terus berusaha membuka. Jadi kami memastikan, kami mengeducate juga Mas merchant kami, karena kalau misalnya drivernya ngumpul lagi nunggu menerima makanan, itu kan bisa ditutup juga, itu bisa menjadi penyebaran juga. Jadi kami ajarkan bagaimana cara ngantri drivernya supaya nggak kena nggak menyebarkan. Dan Mas juga tahu kan bahwa kami menggunakan geofencing teknologi pada waktu PSBB kedua, memastikan bahwa driver tidak boleh kumpul lebih dari 5 orang, dan mereka akan dikasih tahu dan sebagainya dan seterusnya. Karena kami mengeducate juga Mas, kalau Mas nggak nurut nih, kan ditutup juga nanti, nggak boleh ngangkut orang lagi, yang kena dampaknya siapa gitu kan para mitra juga. Kami terus mengeducate. Jadi kalau saya sih mengatakan, kalau kita semua terus sama-sama mengatasi pandemi ini, semua benar-benar disiplin, menggunakan masker, nggak ngumpul-ngumpul lebih dari 5 orang, bisa kok kita sama-sama melewati